enrollment. Jadi enrollment peserta itu dikelola oleh dosennya sendiri gitu. Karena dosen kan udah punya data dari BP yang bisa diakses lewat MyUPJ, Ya. tinggal mendaftarkan saja gitu ya, dan proses enrollment-nya juga nggak repot gitu. Nah, yang terakhir adalah dosen juga harus peka dengan aktivitas di kolabor yang sesuai dengan RPS, karena pengukuran OBE-nya nanti akan dilihat salah satunya kematangan mereka dalam mengelola LMS kolabor. Jadi harapan kita memang kolabor itu pengelolanya adalah dosen sebagai manajer. Dan dititipkan juga bahwa untuk mata kuliah yang sifatnya paralel, kelas paralel, itu cukup satu aja di-create, tapi nanti sifatnya diduplikasi. Jadi tidak ada lagi satu mata kuliah nih, 3 dosen yang mengajar, 3 model isinya. RPS-nya 3 model juga, udah nggak ada lagi istilah-istilah kayak gitu sih Pak Yunus. Jadi memang, ini saya memang lagi rampungkan sebentar. Saya juga lagi hire mahasiswa untuk bantu input CPL, CPMK, SJPMK ke sistem OBE gitu ya, supaya nanti dosen-dosen tinggal mengklik kesesuaian mata kuliah yang mereka ampu itu sesuai dengan CPL berapa di prodi mereka, CPMK berapa, itu dalam proses. Cuma memang anak-anak dalam BRS-an sekarang masih fokus di, khususnya di hari besok ya Pak Yunus, untuk Iya. rebut-rebutan kota. Saya bilang ini juga ada pemahaman yang salah sih Pak Yunus di prodi gitu. Jadi Iya. anak-anak itu diminta ngambil 5 rumpun. Saya bilang perhatikan angkatannya. Makanya kemarin saya akhirnya berkirim email tuh kepada prodi supaya prodi juga pintar lah ya dalam mengarahkan pengambilan mata kuliah kota gitu. Jadi istilah prioritas tuh sebenarnya udah nggak ada lagi gitu. Itu harus disadarkan sih sebenarnya. Cuma memang berat sih Pak Yunus, tapi kita berproses lah. Nah, intinya untuk kolabor itu memang nanti akan kita persiapkan, disampaikan di sesi rakor di Selasa depan. Mudah-mudahan sih belum ada agenda rakor ya. Saya juga belum terlambat lah untuk request gitu. Itu sih Pak Yunus. Nah, sekarang memang yang namanya kolabor ini, kalau kita lihat lagi bersama, itu tidak hanya satu unit yang bertanggung jawab, tapi 3. BP, TLC, dan juga TIK tentunya sebagai pendukung utama untuk ketersediaan platform dan infrastrukturnya. Makanya saya kemarin mohon izin, ya sudah kita bikin grup saja. Kalau misalkan ada kendala di kolabor apapun, itu kita bisa diskusi dulu di grup kecil ini. Sampai kemarin juga masih ada yang salah kan. Terakhir Ibu Nadia tuh dari psikologi gitu, tiba-tiba minta minta ke TIK atau apa gitu ya, minta diajarkan. Terus BPSDM pun juga masih salah Pak Yunus, minta akunnya itu ke kita lah. Ini kan dibenturkan semua nih harusnya teman-teman nih gitu. Tapi ya Iya. lagi-lagi proses itu luar biasa lah treatmentnya. Iya, untuk keluar dari zona yang biasanya mereka lakukan tuh tidak mudah gitu. Nah, sekarang kita bertiga benar-benar main peran masing-masing. Mungkin dimulai dari Mas Andika dulu, dari tim TIK untuk menginformasikan update terbaru terkait dengan kolabor, kemudian akses, akun, termasuk tampilan terbaru. Mungkin nanti dengan Sera mungkin kalau supaya kita juga terinformasi Mas Andika. Nanti setelah dari Mas Andika baru dilanjutkan oleh TLC dan itu dari BP. Monggo mungkin Mas Andika. Iya Bu, jadi ada beberapa update ya. Jadi terkait pengguna kolabor ini ke depan nggak jadi 3 lagi Bu, jadi 4 malah sebetulnya. Oh, oke. Oke, jadi di Jekal itu kan di Coursera itu ada 13 program ya. 10 program prodi sama 3 programnya si JK, Professional Development, apalagi itu 2, 3 itu. Nah, nanti akhirnya ini memang nanti kita diskusikan lagi sih, belum belum detail. Ini baru kita mapping dulu ya kebetulannya. Nanti jadi akan ada 3 model kategori, yaitu kategori fakultas dan kategorinya JK. Jadi fakultas FTD sendiri, kategori KB sendiri, dan kategorinya si JK itu sendiri, sama LSC 4 malah. Berarti ada 4 kategori sama LSC itu sendiri. Itu. Nah, masing-masing nanti pengelolaannya per kategori. Itu. Kalau fakultas mungkin yang reguler, eh, seperti yang berlaku sekarang tadi yang bisa bilang di BV, nanti yang LSC berarti di Mas Hendra itu clear, nanti yang bagian yang si Jekal juga udah sendiri. Nah, tapi yang kedua tadi kan saya dengar course itu nanti dibuat mandiri oleh si dosen ya.
Nah, Oh, padahal ke depan ini kan ada yang namanya istilahnya regular plus ya, yang mapping course-nya itu berbeda. Yang satu karakternya dari Coursera, yang satu karakternya itu pure materi dari si dosen. Pesertanya pun itu berbeda. Nah, kekhawatiran kami sih kalau misalnya itu dibuat oleh dosen mandiri, nanti untuk penyeragaman kontennya jadi susah gitu. oh, Jadi oke. kalau dari kami sih lebih baik course tetap di-create sampai dosennya pun di-enroll ke masing-masing course biar nanti si dosen itu mengelola apa yang ada di kelasnya sendiri. Nah, untuk regular plus ini juga belum jelas ini Bu. Ini mau gimana ini layout mappingnya? Apakah hanya mengembedkan saja Coursera ke mata kuliah tanpa mempedulikan sesi itu jadi sifatnya suplemen? Apa itu akan relate ke masing-masing sesi karena kan di Coursera ada yang 4 minggu, ada yang 6 minggu itu gimana itu nanti? Itu yang memang belum clear. Kayaknya memang nanti ada satu meeting lagi sih ngebahas layout untuk regular plus itu gimana, reguler itu gimana. Terus satunya lagi tuh yang program development program sertifikasi internasional tuh kayak gimana. Itu yang belum clear sih untuk perkuliahan besok. Gitu. Itu Hmm, kayaknya nanti kayaknya antara Jumat atau Minggu depan akan dilakukan ada sesi meeting sih Bu untuk bahas yang teknis ininya. Tapi kalau secara pengelolaan tadi ya itu yang saya bilang kemungkinan nanti jadinya 4 gitu. oke. Terus, Eh, nah untuk hmm, layout nih Bu, layout hmm, ini kan seingat saya yang terakhir meeting dengan Mas Christoph dengan Mas Hendra, layout itu kan akan diseragamkan. ya, Sesuai dengan pelatihan terakhir. Nah, itu gimana? Apakah nanti layout yang diseragamkan itu dari TLC atau dosennya sendiri akan membuat layout itu? hmm, Nah, itu terus template sebenarnya nggak beda jauh sih penggunaannya. Template nggak beda jauh. Ya paling ya titiknya sih itu sih untuk mekanisme antara regular biasa dan regular plus itu seperti apa itu yang belum ada. oke, Sisanya sih sama sih. oke. Ibu, ada lagi Mas Dika? Itu aja sih sisanya sama secara Oke, operasional kalau misalnya memang ini ya balik lagi titahnya ICT kan lebih menyiapkan infra nanti kalau ada misalnya bug ya nanti kita bantu gitu tapi kalau administrasi user kayak misalnya dosen direktur itu saran kami sih ya lebih baik di depannya siapa entah nanti kalau sebelumnya kan Mas Hendra nanti ini mau gimana ke depan yang create dosen-dosen itu gitu loh. oke. Thank you Mas Dika. Iya. Terkait dengan pemilik dulu ya, kita bilang jangan Mm-mm. user supaya bisa membedakan. Mm-mm. Kalau user kan nanti dia yang menggunakan, ini pemilik dulu deh atau Iya. PIC deh. Mm-mm. Artinya kan pemilik itu tadi ada 4 klaster ya. Iya. TIK sendiri, 4 klaster itu siapa aja Mas? TIK, 4 klaster TLC, itu nanti eh, J BP, enggak Jekal. JK, BP, Mm-mm. TLC, Mm. BP, JK, TLC 3 doang. TIK paling ya. TIK TK kan ya, dari Enggak, TIK. ini kalau kita ngomongin program, iya. Kalau ngomongin program berarti cuma 3 berarti. Kalau kita ngomongin secara pengguna program ya. Ya, Kalau artinya TIK si kan TIK kan lebih ke supporting. servicesnya aja di Ya, belakang. supporting. Ah, Oke, oke. Oke, anggaplah nih TLC, BP, dan Jekal. mm-mm. Tadi mengomentari tentang regular dan regular plus. Nah, itu mau siap. Regular, ya, Ah, regular plus itu ada di programnya Jekal. mm-mm. Benar ya? Karena Iya, itu kan sifatnya mahasiswa yang juga terfasilitasi dengan modul-modul Coursera. Itu iya, ya, regular plus itu. Artinya regular plus itu miliknya Jekal. Untuk tadi ada kendala naming mata kuliah dan lain sebagainya, kalau boleh ini dibikin semacam interface yang berbeda, Mas Andika, supaya proses create kelas itu tetap bisa dilakukan oleh dosen secara mandiri. Karena effort untuk membuat kelas di setiap semester itu lumayan ya, kita menanggulangi semua dosen. Kalau dosen secara jumlah aja 97, tapi mata kuliah yang mereka ampu bisa lebih dari itu. Kalau prodi rata-rata sekitar 20 ya, 20 mata kuliah, Mas. Ada 200 mata kuliah, artinya ada 200 subjek. Itu belum diduplikasi.
maka effortnya setiap semester untuk mengelolanya akan tinggi. Itu yang Ibu usulkan, lebih baik kita memandirikan dosen. Jadi fitur untuk create kelas itu tetap dibuat oleh dosen. Menurut Ibu seperti itu supaya dosen lebih leluasa untuk mengelola kelasnya sendiri seperti itu. Toh waktu pelatihan hari ketiga di tanggal 17, proses create kelas itu juga tidak ribet. Ya kan Mas Andika gitu. Cuman kalau boleh secara interface, Ibu nggak tahu apakah eh, bisa dibuat satu tampilan yang berbeda. Regular plus itu kondisinya lain, itu kita serahkan ke Pak Trio. Tapi untuk regular biasa itu kita nih gitu. Kita itu ya antara BP dan TLC ikut di sana nyemplung gitu, Mas Andika. Kira-kira memungkinkan nggak? Karena kalau kita bantu lagi create kelas lagi gitu, itu bolanya lumayan lumayan liar juga. Artinya dosen tidak akan pernah sadar kewajiban dia apa. Sementara kan kolabor itu adalah media Iya. pembelajaran digital ya. Memang dia harus turun langsung ke sana gitu. Gitu Mas Andika. Oke. Nah, iya, terkait yang tadi Bu bilang, misalnya di klaster yang berbeda. Nah, ini dia perlakuan regular plus ini kan melekat di prodi ya, Bu. Secara kategori itu masuk di dalam prodi. Nah, dosen yang mengampu regular plus ini itu juga misalnya apakah nanti si dosen yang mengajar itu akan ada yang kelas reguler dan yang reguler plus itu gimana ya? Apa dosen PA-nya beda? Apa dosen pengajarnya itu beda atau sama itu? Itu belum, ibu nggak tahu itu. Nah, Itu itu dia belum yang ada info nggak Pak Yunus? Nanti dosen pengampu untuk si untuk regular regular plus plus itu ini siapa? atau pesertanya sebenarnya digabungkan. Tapi kalau digabungkan kan nggak mungkin Enggak, karena regular dipisah. plus itu dipisah kan ya. Dipisah dengan Kelasnya course aja yang beda. pisah kan? Iya, Betul. kelasnya Bisa, beda kan? iya. Heeh. Dosennya belum ada ininya Bu, info siapa Oh, belum, Mm-mm. iya, Nah, artinya memang nggak. Iya, atau belum. atau kalau boleh Mas Andika karena regular plus ini memang juga belum clear, mungkin kita pending aja ya, tidak kita bahas di sini gitu. oke. Supaya kita juga tidak bingung, supaya kita bisa fokus juga untuk ya udah deh kita saat ini ready-nya untuk regular dulu aja. Oke. Nah, Heeh. tapi kalau untuk regular apakah memungkinkan tetap bahwa create kelas dan proses enrollment itu dilakukan oleh dosen? Memungkinkan sih memungkinkan Bu. Yang penting kuncinya, nah ini yang belum diatur mungkin kodifikasinya Bu ya. Jadi Ya, ketika si dosen melakukan create course, itu kalau saya lihat di Atmaja itu kan patternnya dia menaruh tahun ajaran, terus menaruh kode betul, mata kuliah. Kita betul. ini terlalu random sih kalau ngelihat Iya, kodifikasi kolabornya si itu. Nah, itu mungkin itu aja sih Bu. Kalau memang mau diserahkan, mau dibikin si dosen bikin mandiri, mendingan kodifikasi standarnya tetap diatur. Jadi mm-mm. misalnya TA, terus kode mata kuliah, Iya, terus iya. nanti kelas paralelnya ABC. Tadi kan kata Ibu nggak mungkin paralel ABC, bisa jadi dalam satu kelas yang sama besar. Nah, itu Mm-mm. juga dimungkinkan gitu. Oke, oke, Misalnya paralel ABC. Nah, itu nomenklaturnya aja tinggal diatur. oke, Nanti oke. kalau misalnya regular plus memang kejadian ujung-ujungnya diserahkan dikembalikan ke dosen, ya berarti nanti dosen yang bertanggung jawab Bu, tinggal nomenklatur regular plusnya itu disisipin di mana. Itu sih. Biar Oke. kalau memang kita mau mengakomodasi biar dosen mandiri ya, ya lebih baik. Mendingan kita kunci aturan-aturan mainnya aja Bu. Oke, oke. Kalau begitu, boleh tayangkan dulu nggak kolabornya Mas Andika? Iya. Boleh. Supaya kita Sebentar. sama-sama bisa lihat. Kalau untuk bikin rootnya sih, kita Sama. masih memungkinkan ya. Root Mm-mm. untuk fakultas, root untuk tahun akademik, root untuk prodi sih, kita Masih masih bisa sama. bantu. Iya. Masih sama ya. Ah, Cuman, oh mungkin di sini udah ada fitur yang untuk create kelas belum? Atau buka sudah, jekal? Oh, sudah ada. sudah, sudah. Ibaratnya secara fitur kedosenan Mas Hendra, sorry. Terakhir yang dosen bisa create mandiri, manajer dari masing-masing prodinya udah dibalikin apa masih tetap levelnya ini? Masih levelnya apa udah teacher semua? eh ya, selama ini sih sepengetahuan saya ya itu Ah, masih teacher Mas. Tapi ada beberapa dosen yang pada saat di enroll ke kelasnya
itu bisa otomatis langsung teacher manager gitu Mas. Oh, Saya enggak. nggak tahu. Maksudnya kan ini kan tadi kalau arahan dari Bu Saf itu kan Mm-mm. pengen itu kan jadi si dosen itu nge-create kelas mandiri ya. Mm-mm. Nah, itu Mm-mm. kan posisinya kan berarti di kategori di prodinya itu kan dia harus berlaku sebagai manajer ya. Manager ya Nah, betul. itu kan seingat saya kondisi terakhir kan itu pada dilepas-lepasin tuh, dibalikin ke teacher semua. Iya Mm-mm. nggak? Iya iya iya. Nah, itu Kon- kondisi terakhirnya gimana? Ya masih teacher sih Mas, nggak Oh, oke. belum ada perubahan. Oh, Mm-mm. oke, oke. Nah, itu berarti secara manajerial sebenarnya sama, Bu. Oke, Sama aja. oke. Nanti ada FHB, nanti di dalamnya berarti ada Hmm. misalnya akuntansi nanti Ya. ada TA tetap. TA di Nah, TA dalamnya. ini TA ini masih oke lah kita fasilitasi ya. Iya, TA tapi kemudian mata kuliahnya masih oke lah gitu. nanti begitu masuk ke dalamnya mata kuliah ini baru nanti di-create oleh dosennya mandiri. Ya. Ah, ah. Cuman ya ini yang tadi yang saya bilang kodifikasi kita yang eh, agak berantakan sih ya. Jadi kita bingung sendiri kadang-kadang Hmm. gitu. Ada yang pakai kode mata kuliah. Selama ini Mas Hendra pakai kode mata kuliah ya Mas ya? Ya pakai kode mata kuliah Mas. Iya. Mata Ah, kuliah sama apa kodenya sama Nama. apa namanya gitu. Oh, namanya. formatnya Iya, masih belum terstandar ya. belum terstandar. Enggak. Karena nanti ketika nanti ngomong integrasi, nah kita tuh butuh yang namanya ini nih, short course name nih. Nah, kalau bisa Iya. ini menjadi standar ini. Karena Iya, kan kalau tiap tahun polanya betul. berbeda. Ah, iya, oke. Berarti Mas Hendra nanti Mas Kris sorry. Mas Kris nanti bantu untuk bikin format ya. Nah, Format untuk nama kelas di Kolabor. Kita kan nanti ke depannya juga ada kemungkinan untuk mengintegrasikan Kolabor dengan MUPJ gitu. Nah, mm-mm. jadi usul ibu mungkin lebih baik disamakan formatnya dengan yang ada di UMAI UPJ. Iya, Bu. Kayak gitu. Dan seharusnya kan Saya nggak tahu dah, kalau di My UPJ itu tiap mata formatnya kuliah itu gimana? Apakah kode dia punya kode mata kuliah atau ya gimana? ada. Jadi kalau di MAI UPJ itu ada kode mata kuliah sama nama mata kuliah saja. Itu kan karena itu kan sifatnya perihal aktivasi Mas kalau di My UPJ. Kita tidak meng-create terus sih gitu. Jadi kalau saat Oh, ini tahun ganjil ya berarti kita menghidupkan yang mata kuliah ganjil gitu. Ya, kita juga harapannya begitu di kolabor ini supaya tidak redundant datanya luar biasa. Kalau tadi kan kalau ada format AKT 106, statistika bisnis 20232, nanti muncul lagi yang bedanya adalah di tahun akademiknya itu kan redundant datanya lumayan besar ya. nah itu dia. Ya Makanya kan? eh, ini kan pengelolaannya mau bagaimana ini kan juga masih belum termapping ya. Kalau kita lihat di Iya, sini kan konsepnya kan iya, benar-benar kayak mata kuliah yang ada di sistem akademik dipindahkan ke ya, sini. iya, Nah, kolabor ini perlakuannya sebagai apa? Mau sebagai pengganti kelas fisik yang ibaratnya mengcopy dari apa yang ada di sistem akademik atau sebagai konten. iya, Itu iya, kalau iya, sebagai konten itu bisa metodenya switching. Tapi kalau sampai iya. pengen kita ngelihat historinya, ininya berarti memang per TA. Nah, itu dia sih Bu, makanya kenapa kita harus ke Atma ini untuk lihat Iya, karena di karena Atma itu dia kalau saya lihat di Atma itu patternnya itu dia itu tidak memunculkan tahun akademiknya. Jadi benar-benar memang satu prodi konten, itu langsung iya. course-nya. Memang karena kolabor ini sebenarnya media konten, Mas, kayak Nah, itu. YouTube gitu. Kayak Heeh. YouTube sebenarnya kan kayak statistika bisnis ini selama kurikulumnya masih masih running, dia akan muncul terus di setiap ganjil misalkan atau dia muncul setiap genap. Jadi kita yang kita kelola konten, bukan lagi administrasi. Kalau sekarang kan kalau kita lihat apa yang sudah diterapkan di kolabor, ini administrasi sekali loh. 20.232 nanti 20.241 padahal kontennya itu juga gitu. Iya, itu dia. Jadi nggak lepas dari administrasi. Kalau ini memang eh, apa juga sebenarnya sudah informasi. Jadi fungsinya kolabor ini itu seperti YouTube. Mm-mm. Dia hanya menyimpan konten-konten pembelajaran.
tidak history ya, historinya mungkin history dari aktivitas ya, itu Iya. oke. Dan history itu yang nanti akan mengisi administrasi di SIA-nya mereka. Mm-mm. Oke, berarti nanti Mas itu mohon bantuan untuk bikin standar Ya Bu, format ya. untuk kemarin kan waktu itu dia juga pernah pengalaman juga sih waktu di Atma mengenai kolabor ini, konten ini. Memang sih untuk kode-kode mata kuliah tuh kayaknya nggak ditampilkan waktu di Atma. Tapi memang dari semester sebelumnya itu memang dari pihak uh, BSTI atau ICT-nya sendiri, semester satunya itu yang udah kita lakukan di semester 2, semester satunya itu kita hidden gitu loh. Oh. Jadi tidak dimunculkan lagi. Ya, Oh, sama berarti perlakuannya sama di tempat kami. Berarti sama di sini sama, Bu. Kalau ya, Iya, misalnya prinsipnya memang semester 1 dimunculkan semester 2 di hidden, ya mungkin ya sama kayak ini sebenarnya di belakang. iya, iya, Nah, sebenarnya kalau dari sisi mahasiswa kan juga yang kelihatan kan yang diaktifkan aja di iya, betul. 2023 itu. Iya. iya. Nah, saya juga kaget sih waktu itu Mas Hendra, saya tampilkan untuk create kelasnya sendiri, mata kuliahnya. Hmm. Yang di short course-nya itu kan kita ada 20, 23, 2. Hmm. Nah, itu kan itu saya pikir itu untuk apa? Itu apa ya? Ternyata itu semester 2 atau semester genap ya. Hmm. Nah, itu saya untuk feedback ke Atma, sebenarnya itu nggak menggunakan itu lagi sebenarnya. Karena kita udah tahu bahwa ini adalah semester ganjil atau semester genap. Itu sih. Iya. Hmm. Ya kalau boleh Mas Rizal hari ini siang sama Mas Kris mungkin bareng-bareng ya. Satu bikin formatting. Formattingnya sederhana aja sih, cuman kode mata kuliah sama mata kuliah, nama mata kuliah, usul ibu gitu. Iya. Jadi nggak usah lagi pakai 20, 23, 2, 2023 itu munculnya itu di kategori ya Mas Hendra ya. Kalau di mata kuliah sih nggak muncul sih, Bu. Coba tadi buka fitur untuk tambah kelas, Mas. Boleh. Tambah kelas. Kita create new kelas ya. Heeh. Create new course. Nah, yang menjadi Ini sih. primary key-nya yang mana? Kita butuh ini. ID-nya. Iya, kita Nah, butuh short course name ya. untuk short name-nya ini biasanya Mas Hendra pakai tadi ya, kode, kemudian nama, kemudian tahun akademik. Ya, betul Bu. Nah, Ini juga tahun akademik kan. mempermudah pada saat dosen ingin mengimpor modul yang kelas lampau, yang course short name ini yang dipakai. Nah, Ibu perlu tahu nih Mas Dika, atribut course short name ini itu terhubung dengan atribut apa di aktivitas yang lain. Nggak ada. Kalau dulu di waktu zamannya mahasiswa ada dengan jadwal ID. Kalau sekarang nggak ada ini. Karena tadi Mas Hendra bilang itu untuk Mempermudah. mempermudah dosen dalam melakukan ekspor atau import dari mata kuliah serupa yang mungkin sudah pernah terlaksana sebelumnya. Itu yang dimaksudnya ya? Ya, betul. Ya, ya itu. kalau gitu kalau misalnya kita mau pakai pattern yang Mas Hendra itu sama, paling ada penambahan satu, yaitu untuk memisahkan antara si reguler biasa sama reguler plus itu sih. Oke. Tapi memang usul Ibu kalau bisa disederhanakan formattingnya lebih aman ya, Iya, lebih enak mestinya ya. sih gitu. Oke. Berarti nanti itu aja ya Mas Kris, formatnya kode mata kuliah sama nama mata kuliah. Kemudian nanti Mas Kris bareng sama Mas Rizal, kalau bisa siang ini kalau memang Mas Rizal bisa. Mas Rizal seharusnya udah slow ya karena buat persiapan besok kota aman ya Mas Rizal. Kota besok bisa diakses oleh peserta jam berapa ya? Jam 9 Jam atau jam 9, Bu. 00? Jam 9 ya. Jam 9. Tapi jam 9 bener ya? Iya, Baru jadi jam bisa 9 udah jadi mulai. kelas jam 9. Iya. Betul. Iya, besok lumayan. Artinya kan siang ini kira-kira Mas Rizal free nggak supaya kita bisa create bareng-bareng nih? Boleh sih. Kita ya. Nanti Mas Rizal mungkin ke sini aja supaya tidak diganggu. Kan kalau di GP nanti diganggu kan. Yes, Di ya sini boleh. aja ke gedung A ya nanti ya. Oke. Sip. Berarti sudah memungkinkan untuk fitur create new course ini dilakukan oleh dosen ya, Iya, bisa. Mas Berarti Dika? tinggal ini aja kalau misalnya memang masih dipegang sama dosen, apa namanya?
dikembalikan lagi nanti Mas Fajar, nanti dosen-dosen yang ada di itu dikembalikan jadi manajer aja tiap masing-masing prodi. Nah, ntar tinggal diituin aja, ya sudah dosen bisa create mandiri udah. Oke, Nah, berarti untuk TIK sendiri fasilitas pembuatan akun barunya TIK ya, bener ya? harusnya sih nggak di kita sih Bu. Oh, Karena kan udah bisa di BP akun. ya Misalkan mogok, tinggal ada dosen baru nih kalau gitu. sebelumnya kan di BP. Nah ini mau gimana? Sebenarnya sih harusnya kalau misalnya kayak create akun kan tinggal create akun dari apa yang sudah di create informasi dari BPSDM, misalnya create akun MyUPJ sekaligus ya itu Oke. kolabor gitu. Oke, kalau misalkan BP sudah ada, ya berarti create akun. Jadi setiap kali ada dosen baru, Mas Rizal udah bisa bantu create akun supaya bisa login atau bisa akses ke kolabor. Iya, mestinya sih gitu aja sih. Soalnya Iya, kemarin kejadian ya kita suruh create akun, nah kita sendiri tuh nggak ada bahan ini dosen apa, dosen LB atau dosen iya, ini apa? kan kategori penamingannya kan beda tuh. Makanya kan kalau Betul, Mas Hendra kan selama ini kan dia udah tahu patternnya mana yang mau dimasukin ke LB, mana yang dimasukin ke dosen tetap, itu kan udah tahu betul, gitu. betul. Jadi tuh nanti juga kita akan info juga ya ke BPSDM. eh Step awal itu ada di mereka gitu. Mereka yang tahu SDM yang baru masuk ini SDM siapa? SDM Prodi kah? SDM LSE kah? Yang tahu kan Mm-mm. dia gitu ya. Betul. Nah, berarti dia yang punya permintaan di awal atau kebutuhan di awal untuk difasilitasi nih dosen-dosen barunya gitu. Nah, untuk pembuatan akunnya itu adanya di BP. Iya. Begitu ya seharusnya. Nanti Mm-mm. untuk tata cara penggunaan kolabor, kan kita udah ada demo yang bisa diperhatikan oleh dosen. Jadi nggak usah lagi, tapi TLC sifatnya standby ya Mas Kris. Iya. Standby untuk melakukan pendampingan. Tapi untuk demo, itu kan udah ada di kolabor. Jadi emang Tinggal suka, tinggal ditonton aja loh. Udah iya udah udah suka udah suka ibaratnya. manja manja kepuguh gitu. Nah, ini tuh Oke, sebenarnya di sini tuh kita udah pecah per section. Jadi mau butuh mana? Mau butuh upload materi, mau butuh upload ya, tugas, mau ya, butuh buat forum forum diskusi. diskusi. Udah, Oke, iya, iya. kita ini udah per sectionnya udah kita atur Ya, oke. gitu. Sip, udah clear ya. Sampai di Heeh. tahap itu sudah clear. Nah, sekarang dosen itu perlu difasilitasi karena dia akan mengampu kan. Nah, Iya. mata kuliah yang akan dia ampu itu harus terfasilitasi di kolabor. Nanti untuk mata kuliah yang seharusnya semua mata kuliah itu udah terpool di BP. Cuma nanti mungkin nggak apa-apa Mas Kris bantu ya tandem Mas Aziz untuk create. Tapi kita pelan-pelan menu create kelas itu pada akhirnya bisa dilakukan oleh dosen karena secara rule kita sudah up hak aksesnya dari teacher menjadi manager. Jadi dia udah bisa create kelas, dia udah bisa enrollment, dia bisa modifikasi konten. Gitu kan Mas Tika? Iya, mestinya harusnya begitu ya. Iya. Makanya kita jangan Eh, pusing-pusing lagi ya. Manager atau manager teacher? Kalau manajer udah full, dia Udah juga full aja bisa ya, manager mengakses aja ya? teacher. Create Atau course gimana? itu di manager apa di teacher bisa create course nggak ya? Kayaknya enggak deh. Enggak, kalau manajer itu kedudukannya lebih tinggi dari teacher kan. Artinya aktivitas teacher bisa dilakukan oleh manajer. Iya, tapi Mas memang Mas Andika, Mas tapi Andika, emang kekurangannya bisa bukannya lintas bukannya untuk maaf, bukannya untuk meng-create kelas course. itu konten ini ya, Content atlet creator ya, konten creator ya. bisa. Iya, soalnya kalau manajer tuh dia bisa multi kelas ya. Nah ini Bisa nih ngeliat harus kelas ini dulu sebelah Mas. nih. Apa namanya, ranahnya, ranah manajer ini itu sampai sejauh mana? Terus eh gue kan tahu juga kan ada course creator ya. Nah itu Iya. apakah course creator itu yang bisa membuat kelas? Terus ranahnya apa aja gitu Mas Andika? Oh iya, mungkin Sebenar dijelaskan kali Mas Tika. sebenarnya gini, kalau kita ngomongin manajer, dia tuh bisa sampai ngatur atau bisa lintas Khawatirnya khawatirnya ntar ntar course bisa emang. ngacak-ngacak yang lain Bisa. gitu maksudnya. Bisa Ya itu masuk-masuk ke yang lain. makanya ini kan Hmm. agak ngeri ya suruh bikin sendiri ya. Kalau dulu Ya. mungkin case-nya 2020
karena kita pandemi ya waktu itu ya Bu Saf ya. Kita butuh lari kencang, akhirnya dosen kita buka aksesnya bikin kelas mandiri gitu. Memang waktu itu kebetulan lagi baik-baik, maksudnya nggak ada yang iseng gitu. Ya karena pada butuh kan. Ada butuh. Nah, nah kan sekarang mau diarahkan mau begitu lagi. Enggak, Nah, maksudnya itu apakah bisa dibatasin Mas? Kalau memang nggak bisa bisa, dibatasin, nggak jadi bisa. Pasti akan bisa mengontrol semua yang ada di prodinya. Itu makanya kan waktu itu sempat dikurang-kurangin kan. Fiturnya diturun-turunin, ada beberapa dosen paling cuma level kaprodinya doang yang masih gitu. Yang lain udah mulai nggak bisa mantau semua apa create course mandiri gitu. Nah, makanya bedanya si manajer sama create course seingat saya, kalau create course hanya bisa dilakukan di prodi sendiri, tapi hanya sebatas create course. Apakah dia masuk ke course yang lain terus bisa melakukan edit, itu yang belum kita coba. Nah, kalau misalnya itu memang bisa, ya kita create course aja dosen. Biar nggak bisa nge-edit course sebelahnya gitu. ya, Nah, iya mungkin setuju, jadinya create setuju. course ya, bukan manajer ya. Iya, Create karena course dan kalau bisa manajer kan kayaknya bisa ngedit kelas sebelah dan melakukan backup di misalnya dia mau iseng nih bikin materi belum rapi terus ngeliat dosen lain materinya kok sudah rapi. Itu bisa kalau pakai manajer dia backup dari course yang udah rapi terus dia restore di kelasnya dia sendiri bisa. Itu Itu bahkan manajer ngilangin bisa ya, begitu. Mas Dika ya. Ngilangin pun bisa. Walah, wah bahaya. Makanya itu dulu 2020 tuh terlalu baik tidak melakukan itu. Nah, Hmm. sekarang apakah mau dijadikan manajer? Nah, itu agak ini. Tapi kalau create course harus kita coba dulu, Mas Hendra, sejauh apa. Takutnya nanti kita create course, ternyata dosen nggak bisa create mandiri, repot juga nih. Nah, itu mungkin nanti perlu ditelaah lagi peran dari masing-masing rule itu sih Mas Dika dan Hmm, dampak ya. iya, Dampak atau resiko ya. Resiko yang kalau dosen itu di up sampai manajer dia sampai sefatal apa tuh gitu nanti. iya. Sebenarnya kan kalau misalnya kalau udah bukan KR ya, udah jadwalnya udah kesusun, kenapa nggak di outsource ke mahasiswa aja untuk create course di Moodle-nya ya, di kolabornya ya, Bu ya? Nah, itu kita nggak tahu nih. Tadi kan niatnya supaya administrasi yang hektik berulang terus itu Oke. bertumbuh di kita gitu ya dengan tenaga yang sudah tidak Hmm. banyak kita itu. Nah, namun ini juga sekaligus melatih dosen untuk tanggung jawab sih Mas Dika. Hmm. Melatih mereka untuk mandiri, untuk tanggung jawab supaya mereka aware dengan oh iya ini tuh harus saya persiapkan. Jadi Iya. kolabor itu kita kan universitas memfasilitasi ya. Ini loh, kita fasilitasi loh kamu Hmm. kalau mau butuh sesi online gitu. Nah, Hmm. tapi Bu, ya jangan chatnya jangan manja gitu sih. Iya, Nah, betul. selama ini kan kita telan sendiri akhirnya kelimpungan sendiri gitu. Itu aja paling ini. Mas Bu, Dika. Maaf Mas Dika, ini bocor nih chatnya. Nggak apa-apa nih, kita baca. chatnya siapa Maaf, ini? maaf, maaf, maaf. Wah, ketahuan yang ngasih ya. Ya, Wah, Harus negara. Privasi. wah. untung nggak ada yang sayang-sayang gitu ya. Enggak, aman. Aman. Sudah Cari di-archive. Saya cari cari itu tadi, mesra. saya cari itu. Nah, semuanya kerjaan aman. Semuanya kerjaan aman. Oh, beda nomor ya. Oke. Berarti nanti siang Mas Kris, Pak Yunus nanti siang saya pinjam Mas Rizal ke gedung A supaya bisa persiapan untuk kolabor bersama dengan Mas Kris sama Mas Hendra juga ya. Nanti Mas Hendra bantu gitu. Sengaja dipinjam ke gedung A supaya dia diselamatkan dari dari tamu-tamu yang tidak diinginkan. Justru mau songkit gak ya, Bu? Iya, jadi terkenal Mas Rizal sekarang ya. Waduh, Gimana Mas nanti Rizal pengalamannya? nanti berubah jadi bukan Hendra kolabor jadi Rizal kolabor. Kolabor. Nempel. Kolabor bikin unit sendiri deh kalau kayak gitu ya. Iya. Iya, Atau enggak emang harus. duo Bu Saf, Mas Oh. Rizal dan Mas Hendra kolabor.
Iya, kan nanti ke depannya kolabor itu Mas Kris sih Pak ininya Pak PIC-nya. Oh, Mas Kris. Biar Mas Hendra matang dengan teman-teman LSE, Saya udah pensiun, Pak. SE dan kota. Jadi saya sudah pensiun, Pak, dari kolabor. Pensiunnya tak seneng ya. Senangnya jadi Mas Kris yang jadinya kolabor karena memang Mas Kris fokus kepada pengembangan konten juga gitu. Pengen juga Pak, memang susah Iya, sih ya, susah iya. sih Betul. mau menjadikan kolabor seperti YouTube itu susah banget sih memang, tapi ya Betul. harus dimulai. Itu Mas Kris sih, itu mainannya Mas Kris untuk konten-konten. Nah, tapi kalau untuk yang laporan emang masih belum bisa ya Mas Dika ya, yang Mas Hendra biasa lakukan itu ya. Itu sangat menyita waktu banget itu tuh. Nah itu Nah, itu makanya metode penilaiannya aja apa monitoringnya disederhanakan. Kemarin sih kalau ngobrol dari Bu Santi sih, ya mereka pun menyederhanakan monitoring sih, nggak serigid kita sampai course-nya iya. dicek satu. Ini nggak sejauh itu makanya loh Kebayang gitu kalau doang, satu Bu. semester Oh, 200 gitu kelas, doang. 200 sendiri jereng. Iya. Itu makanya. Dia pun juga sampai heran loh. Mas rajin banget sampai detail banget kayak Iya. gitu loh. Dia Iya, aja kita tuh heran. kebangetan loh di sini itu administrasinya, makanya oke. Oke, berarti sih udah temu titik terang. Oh iya Mas Andika yang help desk itu. Jadi kalau nanti ada kendala terkait akses, terkait koneksi, terkait downtime, delay atau lain-lain itu udah ada Kah di help desk-nya? Sebenarnya kalau untuk layanan ICT ada ya. Ini makanya sekalian aja. Ini yang untuk layanan kayak apalagi Yang sih yang sifatnya mau teknis sih, yang apalagi sih yang sifatnya mau teknis dibutuhin. sih, yang sifatnya Kalau teknis misalnya aja Mas. sekadar cuman buat itu sih udah. Itu udah dari dulu udah kita pakai di helpdesk sih. Menunya Kalau apa ya Mas Dik? Boleh share nggak? ada di sebentar. Share, kemudian help desk-nya. Jadi nanti pas di Sebenarnya rakor itu saya langsung info juga ke teman-teman dosen gitu. Titip juga ya buat mahasiswa kalau ada kendala di kolabor jangan WhatsApp ada. Mas Rijal gitu. Ini sudah Jangan makanya. WhatsApp Mas Hendra. Setuju, setuju. Selama ini sih udah sih beberapa kolabornya Iya, pasti lapor di sini nih, layanan akun kolabor mahasiswa. Oh, itu Jadi akun ya ini sifatnya ya. udah sifatnya ya tinggal kita perluas aja kalau misalnya memang mau semua terkait tentang Kalau kalau boleh mungkin akunnya dihapus kali Mas bisa, Dika. Jadi layanan kolabor gitu. Jadi iya mahasiswanya juga dihapus. bisa. Nanti Jadi ini mau biar di dosen juga terbiasa help desk gitu. Jangan dikit-dikit Mas Rizal, dikit-dikit Mas Hendra. boleh. Nah ini kan Iya. biasanya keluhannya apa sih Mas Hendra dari si dosen? Monggo curhat. Ya, paling iya bener sih. Bener, Bu. Curhat. Apa? Terus paling ya itu, apa namanya? sinyal. Enggak. Paling kayak mau ngambil materi semester lalu gitu kan. Oh, Nah, Terus nah itu dia kan kalau pendekatan BK Prestor ini mau gimana nih? Kan kalau sebelumnya kan di Mas Hendra semua gitu. Nah, kan sebenarnya kalau BK Playstore itu kan bisa dilakukan mandiri di pedoman penggunaan juga kan ada deh kalau nggak Nah salah. itu, nah mm-mm. itu Nah kalau itu levelnya manajer udah bisa kan? kayaknya teacher aja bisa kok Bu. Nah Nah itu ini Teacher nih bisa. nih saya nih di videonya ada tuh. Tuh. backup. Orang ibu juga pernah kok, ibu sering kan? Ibu backupan diri tiap semester Nah juga. iya maksudnya kalau kesulitan dosen levelnya kayak gitu ya lebih baik tinggal di guidance saja, jangan sampai nggak perlu masuk helpdesk gitu. Iya. Pendampingan yang sifatnya kayak Iya, gitu. nanti Ibu sampaikan lagi bahwa konten video itu terdiri dari cara unggah materi, cara Ya, apa buka kuis gitu ya. Nanti di mention lagi lah supaya ya karena nggak ada yang baca juga sih Mas, nggak ada yang nonton. iya. Kecuali Karena kan memang kalau lebih senang nanya ya, kan iya, lebih senang kalau nanya daripada misalnya baca. riset password, oke lah kalau riset password ya itu dari kami atau misalnya Iya. ini. Tapi kalau sifatnya kayak yang backup restore dan sebagainya, nah itu dia kalau kayak kita repot juga ya kalau Nah misalnya itu, nah teknis-teknis gitu. itu yang Ibu inginkan bahwa level administrasi itu seharusnya udah digiring ke dosen, Nah, jangan kita lagi gitu. karena Berarti selama ini kan dosen keluhannya apa Mas Hendra? Cuman itu doang backup restore, apalagi? Apa kelas belum dibikin? minta tolong sih, tolong Iya. unggahkan materi kan, Kemut Mas Hendra. tolong ya, Oh ya, sorry. Kalau kelas sih enggak, karena udah ready ya udah kelasnya ada ya. Heeh. Paling ya itu unggah apa? materi ya. Betul.
duplikat materi, kelas. Itu terus kan manja bener ya. mahasiswa-mahasiswa Sombong bener ya ini. kayaknya Gusang sejak pindah ke Unit katanya. Dosen. Oh iya Mas Dika mau tanya, layanan akun itu yang kolabor itu nanti masuknya kemana? Ke TIK ya jadinya? Sekarang di TIK, makanya kalau Hmm. misalnya memang mau ada layanan kayak pendampingan, ya apa kita buat satu layanan pendampingan kolabor. Nanti siapa PIC-nya gitu. Ya, Pendampingan tuh jadi kalau lebih ke nanya-nanya, pengen ini detailnya gimana gitu. ya, mending itu nanti di rename Mas Dika kalau boleh. Jadi bukan layanan akun kolabor mahasiswa, tapi layanan kolabor aja Mas. Mm-mm. Dah tok mau dosen, mau mahasiswa, nanti Mas Rizal, Mas Hendra kalau masih diganggu juga, arahkan ke helpdesk. Pak, Bu, silakan lapor ke layanan helpdesk. Nanti Mas Dika kalau bisa tarik datanya, lognya itu lewat Excel, kirim aja ke grup kita. Nih ada request gitu Mas Dika. Jadi kita juga aware. Oh Sebenarnya iya, bisa kita mention juga, misalnya nih layanan kolabor. Nanti kita mention misalnya PIC-nya siapa. Misalnya PIC-nya kalau yang sekarang kan kondisinya Mas Fajar, PIC-nya siapa ya? Yang kolabor, yang di helpdesk. Kalau kolabor Di sih helpdesk. yang di helpdesk itu si ini rival. Oh, rival, karena Rival. sifatnya akun. Kan biasanya kalau akun langsung ke helpdesk kita udah clear. Tapi kalau yang isu-isu kayak misalnya credit course nggak ada ya Mas Fajar ya? Credit course nggak ada sih sejauh ini. Rata-rata Oh, pada nggak ada. akun. Ya, nanti bisa multi nggak? bisa multi, nggak, Mas? bisa Ya udah multi. kalau kayak gitu kita nggak usah split. Hmm, Kita cukup satu namanya layanan kolabor, Oke, tapi nanti PIC-nya di multi aja. Ada bisa. Mas Rizal, ada Mas Christoph gitu Ya. ya. Ada Heeh. rival misalkan. Jadi Heeh. begitu itu masuk, tiketnya masuk, semua PIC itu terima. Iya, nanti Nah, yang mau gitu assign siapa, aja. tinggal diambil aja. Nanti kan itu Iya, bisa buat KPI. Kalau di ICT sih iya, kayak gitu sih. betul. Setuju. Kalau di Gitu ICT aja. jadi mau layanan riset password semua, itu ntar yang ngambil si PIC-nya gitu. Jadi nanti itu Iya, yang jadi gitu laporan aja. KPI. Iya, Oh. setuju Dan kalau dah. misalnya salah sasaran, si agentnya bisa Nanti bisa ambil lempar ke tiketnya. agent lain. Bisa. Tiketnya Iya. nanti diambil kalau salah sasaran. Kayak misalnya ada beberapa tiket yang kadang karena levelnya high, jadi mentalnya ke saya. Hmm. Nanti yang ngerjain ambil tiketnya saya, pindahin ke jadi tiketnya dia. Oke. Gitu. Sebentar. Yang Ibu maksud gini, karena PIC-nya udah multi, misalkan Mas Kris, Mas Rizal, Mas Rival misalkan, ketika ada tiket masuk, ketiga-tiganya terima. Terima email. Tiga-tiganya terima email, cuman ketiga-tiganya kan perlu analisis. Siapa nih? Kalau misalkan gangguannya di teknis, misalkan nggak bisa diakses, responnya 404, oh itu berarti rival gitu kan ya. Yang berikutnya adalah lupa gimana cara untuk kelola kuis, berarti Mas Kris, karena kan pedoman sebenarnya udah ada kan, tinggal Mas Kris nanti respon tuh ke dosennya, silakan lihat pedoman ini gitu misalkan. Iya. Terus kalau misalkan ada kebutuhan untuk bikin akun baru, oh berarti Mas Rizal nih di BP, gitu aja ya. Iya, makanya nanti tinggal diambil aja siapa pekerjaan, siapa yang mau ngambil. Iya gitu aja. Nggak apa-apa deh, nama Ibu dimasukin aja Mas Dika, cuma nanti Boleh. juga ikut follow up Gini juga. aja, yang aktivitas itu siapa nanti di kolabor, kan itu banyak aktivitas tuh, kayak kuis, assignment, ya kan, dan lain-lain, misalkan, itu nanti saya yang Iya. pegang gitu. Iya gitu. Iya, Nanti jadi nanti sementara ini kan BP cuma kontennya create akun baru aja sih sebenarnya. Iya. iya, makanya kan sejauh apa helpdesk ya. Kalau makanya kalau seingat saya kan helpdesk kayaknya dari kolabor tuh paling yang ke kita tuh cuman riset-riset akun, ke Mas Hendra cuman backup enroll backup restore doang gitu. Iya. Cuman Mas Christoph yang backup restore untuk versi yang terbaru bahasanya bukan backup restore, reuse. Itu aja sih. Nah, bahasanya agak beda aja. Tapi kalau secara fitur sama. Oke. Aduh, kalau gitu nama saya juga tambahin nih. Tadi kan Bu Safitri ikut Boleh. tambah. Biar kami bisa ikut pantau juga seperti apa. Siap. Iya, lumayan tuh. Nanti PSDM juga gitu. Jadi jangan kirim email lagi PSDM. Langsung aja create helpdesk gitu ya. Minta akun baru. Iya. Iya. Iya, banyak mau disadarkan ini. Aduh. Oh Makanya iya Mas
Tadi Kak, Mm-mm. membahas terkait helpdesk ini kok di saya masuk ini ya, helpdesk bukti pembayaran pengajuan aktif kembali. Kok Maksud bocor sampai ke email saya ya? bukti pengajuan apa? Bukti pembayaran pengajuan aktif kembali. Emang Mas Hendra udah Pembayaran. dimasukin, Mas Fajar? Coba Makanya saya coba kok searchkin Mas. bingung juga jadi saya helpdesknya. Urusin pembayaran. Iya, Ya, ngurusin Mas Hendra. pembayaran. Tapi memang kadang di helpdesk kita memang ya aneh-aneh sih kalau mahasiswa. Kadang ada yang nanya tagihan paymentnya belum masuk, ada yang nanya minta surat bebas pustaka, apa ada yang minta surat keterangan aktif. Nah, makanya lebih baik sih ya ini aja Pak Yunus, satu BP misalnya surat keterangan aktif nanti disisipin di sini. Sebenarnya nanti sih ke depan sih di portal mahasiswa sih, tapi Iya. misalnya ditampung di sini gitu. Hmm. Coba Nah, ada terus ada Mas lagi Fajar. nih, akun email kampus tidak bisa login karena lupa password. Nah itu, Aduh, emang Mas Hendro udah daftarin Mas Fajar? Belum dah. Akunnya kan udah dibuat ya Mas Hendra, udah bisa login kan Hah? Mas Hendra? maksudnya apa nih? Udah dibuat. Ak- Oh, Mas Nah, Hendra apaan? udah punya login. udah ke Tapi loginnya dia udah di-assign belum untuk bidang apa? nah itu kayaknya masih ngacak deh desainnya. Makanya Mas Iya. Hendra Iya, makanya suka dapat yang nerima-nerima itu. hal umum. Oh iya iya. Iya. Itu berarti assign aja nanti dikunci di kolabor aja. Hmm. Sama ini sih mungkin Bang Dika, di helpdesk tuh kadang mahasiswa suka ada yang nanya terkait My UPJ gitu. Nah itu kan kita selalu balasnya ke BP gitu ya. Iya, kita lempar kayak kita kasih nomor help deh sih akhirnya. Oke lah, kalau gitu udah clear sih. So far. Tinggal nanti siang Mas Kris sama Mas Rizal sama Mas Hendra lah ya cari kemungkinan. Kalau kalau bisa sih ya dosen itu tadi kembali ke kemandirian aja gitu. Nambah dosen nambah kerjaan kita loh. Iya, ya kan ya kita pelan-pelan lah ya. Ya, nanti notulensi dari pertemuan hari ini saya kirimkan ke grup kita lewat email aja deh biar gampang ya. Takutnya kalau chat juga saya gampang hapus-hapus. Yang udah selesai saya hapus gitu. Jadi saya kirim lewat email aja. Sekali lagi memang kepemilikan untuk kolabor ini adalah kita bertiga, tapi memang TIK porsinya lebih kepada supporting saja, supporting di sisi layanan gitu ya untuk teknis. Sementara untuk pengembangan dan administrasi itu ada di BP dan juga di TLC gitu. Nanti kalau ada perkembangan lagi, ada tanda lagi, nanti kita sama-sama berkoordinasi di grup saja. Dan tadi helpdesk Mas Dika mungkin punten direvisi saja, namanya jadi layanan kolabor. Dan untuk PIC-nya ditambah Mas Rizal mewakili BP, Mas Kris mewakili TLC. Seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan. Tadi juga udah coba koordinasi dengan KSU, terlambat jadi rakor dengan dosen tuh baru bisa paling cepat tanggal 6 Februari nggak apa-apa ya hari kedua perkuliahan karena Selasa depan ada rapat senat katanya senat akademik apakah persiapan wisuda. Pak Yunus ini ketuanya, selamat Pak Yunus. Oh tenang Busa, nama Busa udah saya bidik, udah Aduh, saya targetkan. sebenarnya kalau panitia wisuda itu Pak Priyo Pak, itu panitia seumur hidup udah itu. Oh, beliau udah nggak mau Bu katanya Bu. Tapi kita banyak dosen muda loh Pak Yunus. Iya. Kan dosen-dosen muda itu Pak Iya. gerakkan Pak. Setidaknya kan mereka masih mau ya. Ya. Dosen muda itu kayak banyak sih, manajemen, kom, psikologi. Itu dosen mudanya masih Pak Geofakta kan. Kayaknya tuh masih semangat 45 kayaknya itu. Ibu Nadia gitu kan dari psikologi itu yang Wong Solo itu loh. Oh Pak Yunus gak ikut. Ada kan yang di raker ya Pak Yunus? Ada, Waktu Bu ada, Nadia itu. ada. Nah,
Tuh, ada. bibit-bibitnya banyak sih Pak Yunus, sudah banyak tenaganya. Iya, iya. Oh Kok iya, orang Pak Yunus sudah ada angkanya? Apanya? Angkanya udah ada berapa target Wisudawan ya. wisudawan? Kalau dari perkiraan itu meningkat sekitar 800 lah kalau dari perkiraan. Tapi kan ini yang sekarang aja kan masih berproses ya, yang sidang dan sebagainya. Nah itu masih bergerak lah angkanya. Iya, Belum pasti juga. iya, iya. Tapi kalau dari perkiraan sekitar segitu 800-an dari Iya, perkiraan. iya, iya. Semangat Pak Yunus. Ya, amin. Sip. Alhamdulillah. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan? Cukup kah? oh ya, terkait Oh, dengan oke. wisudawan ini, Ustaz, biasanya kan setiap mahasiswa itu harus melengkapi ini Bu ya, persyaratan administrasi, jadi Yudisium. yudisium betul Bu, yudisium, dan itu membutuhkan approval beberapa ini ya, Kota unit salah ya, satunya ya. unit, Kota salah satunya. maksudnya kota. Kemarin ada mahasiswa yang menanyakan apa namanya, tentang approval mata kuliah kota. Nah, approval mata kuliah kota ini di dalam SK apa namanya, apa sih, tentang Iya, 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 iya. akun SK itu yang kan waktu itu ya. tidak ada mencantumkan approval Kota. kota gitu. Iya, itu Itu Ibu gimana udah nih? konfirmasi ke Pak Yunus. Udah konfirmasi ke Pak Agus, itu menjadi tanggung jawab Prodi, Mas Hendra. Oh, Prodi jadinya Bu. Iya, Prodi yang ngecek itu. Seharusnya memang begitu ya Pak Yunus. Berarti Kan namanya itu apa transkrip, namanya? Berarti transkrip itu menunya, memang Prodi. menu itu harus ditambahkan ke Prodi gitu, biar bisa mengakses approval itu Di Prodi Biasa. pun ke kebuka KPS sebenarnya Mas atau Hendra Udah gitu. terbuka, iya, Udah terbuka. terbuka. Iya, cuman memang kalau kita sampai dengan semester terakhir kan Pak Yunus, kota itu ada Masih orang LSE. khusus, masih LSE. Sekarang ke Prodi Mas Hendra, Oke. itu jadi Prodi. Berarti nanti saya apa kalau ada mahasiswa yang nanya, berarti saya Prodi. ini ya ke Iya, Prodi ya. Prodi betul. Sesuai dengan cantumkan aja SK yang kemarin ya, itu memang Prodi. Ibu udah konfirmasi ulang juga kok ke Pak Agus, itu menjadi tanggung jawab Prodi gitu. Tanggung Baik. jawab Ini kembalikan lagi ke Prodi berarti besar ya. Iya betul, karena seharusnya memang Prodi yang tahu gitu. Iya. Prodi sih Mas Hendra. Iya, anak-anak itu mulai bisa registrasi yudisium tanggal berapa ya Pak Yunus? Sudah mulai sebenarnya sekarang. Oh, udah mulai ya. Sudah. Kalau dia sudah di input nilai TA-nya? skripsinya atau TA-nya Ya, sudah bisa. Bu. iya. Ya, Sudah. ya, itu biar jadi tugas Prodi lah. Memang Iya itu benar. administrasi Prodi. Benar. Iya kan kita nggak tahu, kita kan cuma memfasilitasi sistem nih, ada nih sistemnya nih transkripnya, tapi kan untuk ngecek karena setiap semester itu Kak Prodi pasti ngecek SKS lulus, terus sama Mas Evri dulu diedar-edarkan tuh fisiknya transkrip gitu kan ya, ini transkrip Bu gitu, itu sekarang diceknya sama Prodi. Deg-degan ya Mas Hendra ya, takutnya Mas Hendra gitu ya. 800 Enggak sih, Bu. 800 orang katanya. Cuma, 800 cuma orang kadang itu. mahasiswa kan masih sering gitu, apa namanya, salah ini, salah alamat. Main chat aja gitu ya. Nggak, salah. Salah tadi misalnya saya bilang 1.500 ya, biar Mas Hendra 1.500. Oke, kalau kayak gitu udah selesai semuanya. Oh, tambahan itu yang si arsitektur itu Pak Yunus, kan mereka kasih list kali ya, list mahasiswa yang mengulang supaya bisa ambil BRS-nya. Itu Bahasa untuk Inggris itu ya. penentuan bahasa Inggris itu. Iya. Kenapa Bu? Bahasa Inggris itu, bukan Pak Yunus, yang Mbak Rahma. PB atau yang mana? Oh, PB, nggak tahu. Saya nggak tahu tuh mata kuliah apa yang Mbak Rahma minta. Yang terakhir kita bahas di grup BP. Sebentar. Yang konversi itu. Mata kuliah apa sih? Arsitektur? Mata kuliah Prodi. LSE. Mata kuliah kamu yang mana sih Bu? Bentar. Konversi ke 19 ke 23. Itu mata kuliah apa sih Pak? Dari arsitektur?
Bahasa Inggris bukannya ya? Oh, serius. Ini kayaknya Tapi anaknya nggak ada daftar loh. oh nggak ada. Iya, yang saya share tadi pagi itu. Bahasa Inggris apa PB ya? Saya lupa. Soalnya kemarin ada yang nanya juga PB Bu, pembangunan berkelanjutan. Iya, iya, iya. Hmm. Kalau PB jadwalnya tuh sudah ada, dosennya juga sudah ada. Nanti kalau misalkan ada, tinggal ditambahin aja kali Pak Yunus. Nah itu dia. Kalau anak yang mengulang, ke prodinya dulu. Kebetulan PB itu prodi arsitektur cuma satu kelas ya. Ya, satu kelas. Kalau seandainya udah penuh, titipkan aja Pak ke prodi yang lain. Kan nggak masalah. Kan toh dia mengulang juga kan ya. PB kan sifatnya level universitas. Ya, Aman sih sebenarnya. Supaya anaknya bisa BRS. coba kayaknya dia kepausen deh Bu Rama, coba Iya. nanti saya coba Oh, ya kepausen. udah. Oke, sip. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Sehat selalu ya. Kita berusaha mewaraskan diri. Lebih waras lah berusaha di TLC kan. Iya, harus mewaraskan diri nih Pak Yunus. Oke, oke. Nah, kalau kayak gitu kita bubar jalan. Ya, Nanti Mas oke. Rizal ditunggu ya. Habis istirahat siang ya. Baik, Ustaz. Ya, siap. Ya.